Amin. Libatkan dia. Daud ini luar biasa. Yang pertama, barusan menang. Harusnya nggak usah tanya lagi, bukan? Tapi luar biasa dia taat. Dia nurut. Di situ komandan surgawi memberi perintah, jangan maju, tapi buat gerakan melingkar, serang musuh dari belakang. Hebat sekali. Nah, itu contohnya perang. Ketika kita tidak bisa melihat musuh, Daud tidak bisa tahu strateginya musuh nyerang bagaimana. Daud tidak tahu, tapi Tuhan tahu, komandan kita tahu. Amin. Maka komandan kita memberitahu, jangan maju, tapi buat gerakan melingkar. Hebat sekali, saudara. Musuh bingung. Ketika mereka maju, loh kok kosong? Kemana semua ini? Tiba-tiba dari belakang mereka menyerang. Karena taat. Ada aba-aba, bunyi tentara di pohon-pohon murbai itu. Nah, ini contohnya. Maka itu, nurut itu enak atau untung atau tidak? Untung dan enak sekali. Karena kita tidak tahu di depan akan ada apa. Dalam hidup keluarga kita, dalam hidup anak-anak remaja, anak muda, belajar untuk nurut dan taat. Satu kali saya baca ilustrasi juga menarik. Ada seorang bapak, dia itu penjual kayu api dari desa ke kota. Itu sudah dilakukan lebih dari 30 tahun bapak itu. Dia tarik kayu api dari desa, dia jalan. Waktu itu belum ada listrik, cerita ini. Nah, kebetulan bapak ini agak gemuk, ya, lebih gemuk dari Pak Abraham Lee. Mana orang itu? Nggak ada. Mana Pak Abraham Lee di mana? Oh, di kantor. Suatu hari dia pulang dari kota ke desanya kemalaman. Dan dia lupa nggak bawa penerang. Nggak ada senter waktu itu. Dia pikir sudah biasa jalan, karena sudah lebih 30 tahun bolak-balik desanya ke kota. Nah, dia pikir dia hafal jalan. Ternyata pas dia jalan, dia terperosok jatuh. Dia bingung ada di sebelah mana, karena nggak lihat. Tapi Tuhan baik, dia orang Kristen. Dia bilang, Tuhan tolong. Begitu merosok, tangannya nangkap sesuatu. Dia rasa ini dahan. Tapi dia nggak tahu berapa besar dahan ini, kuat atau tidak pohonnya itu. Dia sadar badannya gemuk begitu. Dia gelantungan. Dia berdoa, Tuhan tolong, aku nggak mau mati. Aku nggak mau jatuh ke jurang ini. Dia nggak lihat karena gelap sekali. Ketika dia lagi gelantungan, Tuhan dengar doanya. Nah, cuma masalahnya, ini ilustrasi ya. Tuhan kirim malaikat kecil, hipik, terbang begitu. Dia marah. Kenapa dikirim malaikat kecil? Mana bisa ngangkat aku segede ini? Nah, malaikatnya kecil, imut-imut lagi gitu. Terus ya untung malaikatnya nggak suka tersinggung. Kalau malaikatnya tersinggungan, begitu dia datang tinggal balik lagi. Belum ditolong sudah ngatain aku kecil segala macam. Untung nggak tersinggung. Terus malaikatnya bilang, memang Tuhan tidak nyuruh aku ngangkat kamu, tapi Tuhan nyuruh aku bilang, lepaskan peganganmu. Gak bisa, aku mati nanti. Kamu tahu ini jurang. Ngomongnya itulah. Kalau cerewet, hati-hati. Malaikatnya gak gubris. Aku gak mau tahu. Pokoknya aku disuruh datang ngomongin, lepaskan gantunganmu. Ini curang. Nanti kalau kau mati gimana? Anakku begini segala macam mana? Aku nggak tahu. Kembali malaikat bilang, aku cuma disuruh datang memberitahu kamu, lepaskan. Ngomel lagi bapak ini. Nah, sudah 4 kali malaikatnya pulang ke surga, pik, terbang lagi pulang. Bapak ini ngomel sambil gelantungan gitu, ngomel dia. Tuhan gak adil, Tuhan. Wow, biasanya gitu kan. Orang suka ngundat-ngundat. Aku sudah rajin ke agape, aku sudah rajin doa, aku rajin begini. Kenapa Tuhan gak tolong aku? Wah, sudah semuanya. Sempat ngantuk, udah kamu lagi jangan sampai ngantuk, jatuh nanti itu. Harapannya cuma 2. Kalau dia tunggu orang lewat, dia akan teriak-teriak. Dia tunggu gak ada lewat. Yang kedua, harapannya tunggu fajar.
Jadi dia tahan, nggak ngantuk, gelantung. Bisa bayangin kayak lowo, gelantungan gitu nih orang. Oke. Nah, nggak ada orang lewat. Dia sudah mulai dengar ayam berkokok. Dia senang. Aduh, sudah mulai pagi. Nah, begitu matahari bersinar, dia lihat ke bawah. Dia maki-maki lagi. Marah-marah lagi. Ternyata itu bukan jurang. Jadi waktu dia gantung itu cuma jaraknya 5 cm dari tanah. Dia maki-maki lagi. Nah ayo, salahnya di mana? Coba dia nurut malaikat cilik tadi, culno tanganmu. Begitu cul, kan gitu saja, cuma 5 cm. Ngerti ilustrasi ini? Orang yang gak pernah nurut perintah Tuhan, dia akan rugi. Selalu minta fakta dulu. Seringkali kita seperti bapak goblok tadi. Disuruh nurut saja kok susah. Tuhan bicara apa saja, lakukan. Amin. Walaupun gak masuk akal. Kalau Tuhan berkata, lepaskan gantungan tanganmu, jurang pun gak akan mati kalau Tuhan yang nyuruh. Betul? Tuhan pasti akan tolong kita. Jadi meninggalkan tahun 2009, kalau selama 12 bulan ini kita lebih banyak gak nurutnya, jangan lupa cangkemin Geragas untuk bertobat hari ini. Supaya tahun 2010 kita jadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Amin. Jadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi orang Kristen yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tahun 2010 ada banyak hal. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.